Bismillahirrahmanirrahim. Fi fi'l sahih al-mabhath tsasi, bahasan yang ke-9 fi fi'l sahih bi syariati, menjelaskan tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib syariah, yang memiliki syariah. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yakhlu, tidak kosong atau selalu mengandung imma ayyakun ala wajhil qurbah, baik berupa mengandung kurbah, ta'ah dan ketaatan, aula yakuna atau tidak berupa kurbah dan ketaatan. Fa in kana ala wajhil kurbah, jika pekerjaan Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW itu ala wajhil kurbah, ditunjukkan untuk kurbah dan ta'ah, fa in dalam, maka jika menunjukkan apa dalil alal ikhtisasi, bahwa pekerjaan itu merupakan kekhususan bihi kepada Rasulullah SAW. Hamila, maka diarahkan pekerjaan tersebut alal ikhtisasi, merupakan ikhtisas atau kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dalil ikhtisas, ada dalil yang menunjukkan secara khusus bahwa itu adalah khususiyatul Rasul. Kaziyadati fi nikah, seperti menambah dalam nikah, ala arba'ati niswatin, lebih dari 4 istri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu, maka nikahilah olehmu ma perempuan-perempuan Poba yang kamu sukai, yang Poba yang disuka, yang suka lakum bagi kalian, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, masna 2, wa thulatha atau 3, wa rubaha atau 4. Jadi ayat lengkap dari surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubaha. Jadi jika kalian tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, jika kalian mengawininya, maka kawinilah mereka. Jadi wanita-wanita yang lain ya, maksudnya selain yang yatim yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Nah, itu ayatnya. Ini ayat 4 di sini ada titiknya juga, ada ayat 4-nya. Nah, ini jika melihat sirah, kita tahu bahwa isi Rasulullah lebih dari 4, maka ini menunjukkan khususiyat atau kekhususan bagi Rasulullah SAW. Wan Ibnu Umar qala, dan diterima dari Ibnu Umar, beliau berkata, aslama Ghailan wa tahtahu asyratu niswatin fil jahiliyah. Telah masuk Islam siapa? Ghailan, wa tahtahu, dan di bawah penguasaan Ghailan itu asyratu niswatin, ada 10 perempuan fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Aslamna, maka perempuan-perempuan itu Islam mahu serta Ghailan. Fa'amarahuna sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ghailan ayyahtara, supaya ia memilih minhuna, dari perempuan, dari asyrul niswah, dari perempuan yang tadi asyrul niswah, arba'an 4. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa masna, thulatha, ruba ini ketentuan bagi kita, sementara lebih dari itu adalah khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa illam yadul la dalil al ikhtisas bihi la takhtassu bihi bal tusyarikuhu fihi ummatuh. Wa illam yadulla, dan jika tidak menunjukkan apa ada dalil al ikhtisas bihi, bahwa pekerjaan itu merupakan ikhtisas bihi kepada Rasulullah. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khususiyat. La takhtassu bihi, yang tidak khusus bihi dengan Rasulullah SAW. Bal tusyariku bari, tetapi ini bersama-sama antara Rasulullah SAW fihi, dalam pekerjaan itu, ummatuhu, umatnya. Jadi Rasulullah mengerjakan, umatnya mengikuti, maksudnya begitu.
Nah, sekali lagi saya ulangi, wa illam yadulla dalil ala ikhtisasi bihi la tukhtasu bihi. Oh gitu, maksudnya gitu. Jika seandainya dalil tidak menunjukkan bahwa itu menunjukkan ikhtisas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la takhtasu bihi, maka tidak menjadi khususiat bihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada tidak dalil, jadi ada khususiat itu atau keistimewaan bagi Rasul itu jika ada dalil. Tapi jika tidak ada dalil, ya berarti kita mengikutinya. Bal tusyarikuhu fi baliklah. Tetapi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi dalam pekerjaan itu siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi. Ada fi-nya yang kelewat nih. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan. Jadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi sekali lagi, apabila perbuatan Rasulullah SAW itu tidak disertai dalil yang menunjukkan khususan bagi beliau, hanya beliau saja khususannya, berarti perbuatan itu boleh dilakukan oleh umat beliau, begitu. Walidha qalu al-aslu fil af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida illa ma ada dalil ala al-ikhtisas bihi. Itu sebabnya para ulama berkomentar, walidzalika, oleh sebab itu, walidzalika oleh sebab itu suatu hasanah maksudnya. Kalau para ulama berpendapat atau berkomentar, al-aslu fi awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asal atau pokok, ini hukum asalnya dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-iqtida'u, mengikuti, illa ma dalil, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi tugas kita atau kewajiban kita untuk mengikuti dan mendiri Rasulullah SAW. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itu dikhususkan untuk beliau, ya itu beda lagi surahnya, penjelasannya beda lagi. Nah, ini bahasan berkenaan dengan tadi bahasan ke berapa, ke matuk mafhum sudah, tadi bahasan yang ke 9 itu tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua, ada yang khususiat, ada yang bukan khususiat. Al-mabhasul ashiru, bahasan yang nomor 10, fi iqrari sahibi syariati, menjelaskan tentang iqrar atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata sahibu syariat itu secara hakikat merujuk kepada Allah. Hakikatnya sahibu syariat yang memiliki syariat ya Allah. Jadi Rasulullah itu majaz sebenarnya. Karena Rasulullah merupakan manifestasi daripada syariat. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin min ahadin ka qauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapan ikrar atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, terhadap suatu perkataan, min ahadin, dari seseorang, itu seperti kaqaulihi. Jadi khabarnya di sini kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seperti ucapan beliau. Mungkin dia kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kayak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu perbuatan kemudian membiarkannya, maka beliau maka ini dianggap sebagai sabda beliau atau perbuatan beliau, jadi ikrar beliau, karena Rasulullah SAW tidak senang dengan kemaksiatan. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ahadin ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Iqraruhu, ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fi'li, atas suatu perbuatan, min ahadin, dari seorang sahabat, itu ka fi'lihi, seperti perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, itu ma'sum, min ayyukirra, dari pengikraran ahadan kepada seseorang ala munkarin, atas suatu perbuatan yang mungkar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum dan tidak mungkin memberikan ketetapan atau membiarkan kemungkaran-kemungkaran.
Mithalu dzalika contoh seperti ikrar Nabi. Mithalu dzalika contoh ikrar Nabi ya. Kafi'lihi, iqraruhu kafi'lihi. Ya, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam adalah takrir atau ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kepada Abu Bakar ala qaulihi atas perbuatan atas ucapannya Abu Bakar radhiyallahu anhu bi iqta'i salabil qatil dengan memberikan harta rampasan harta rampasan perang liqatili bagi orang yang membunuhnya. Jadi di sini Rasulullah membiarkan bahwa Abu Bakar yang menyatakan bahwa harta rampasan perang milik orang kafir yang terbunuh boleh diserahkan kepada muslim yang membunuhnya. Gitu. Ini ikrar Rasulullah. Berarti seperti perbuatan Rasulullah seperti ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid kepada Khalid bin Walid ketetapan Rasulullah anhu ala aqlid dhabbi bahwa Khalid bin Walid Rasulullah pernah perbuatan Khalid bin Walid yang memakan dhab. Jadi yang mengatakan dhab ini biawak. Tapi ada yang mengatakan dhab ini bukan seperti biawak. Rahu Syekhoni meriwayatkan kepada hadis ini siapa Syekhoni Bukhari Muslim. Jadi di sini Rasulullah menetapkan bahwa Khalid bin Walid maksudnya dibiarkan begitu saja dan ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukma ma fu'ila aw ma qila fi majlisihi. Ini kaidah ya. Wa ma dan perkara fu'ila dan perbuatan fu'ila yang dikerjakan aw ma qila atau apa-apa qila yang dikatakan fi ghairi majlisihi pada selain majlis Rasulullah SAW, di luar majlis Rasulullah SAW, wa alima bihi dan Rasulullah tahu bihi dengan mafuila atau maqila bihi atau maqila fi ghairi majlisihi, walam yunkirhu dan tidak mengingkari Rasulullah SAW pada ma itu mafuila sama maqila. Fa hukumnya jadi hukum mafuila atau maqila itu hukmu mafuila atau maqila fi majlisihi, itu sama dengan hukum apa yang dikerjakan atau apa yang dikatakan pada majlis Rasulullah SAW. Ka ilmihi sallallahu alaihi wasallam seperti taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halfa Abi Bakrin pada sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu bahwa Abu Bakar bersumpah la yaqulu ta'am fi waqti ghairihi, tidak akan makan makanan pada waktu beliau marah. Jadi Abu Bakar tidak akan bersumpah bahwa tidak akan memakan apapun Abu Bakar saat sedang marah. Nah, summa akala, kemudian beliau melanggarnya dan makan. Sumpahnya dilanggar oleh Abu Bakar. Kemudian makan beliau. Lamma ra'al aqla khairon, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat atau berpikir bahwa makan itu lebih bagus. Nah, ini kan artinya beliau melanggar sumpah. Ya. Jadi ketika beliau memandang bahwa makan itu lebih baik bagi beliau. Fayustafadu minhu jawazul hanaf. Fayustafadu maka bisa diambil faidah, ambil pelajaran minhu dari cerita Abu Bakar ini, dari half Abu Bakar ini. Apa? Jawazul hansi, boleh melanggar sumpah, gitu ya. Melanggar sumpah itu diperkenankan. Bal sebentar, ini payustafadu maka diala faida minhu dari itu dari ilmi, dari taunya Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar bersumpah gitu. Apa itu? Jawazul hansi, boleh melanggar sumpah. Bal nadabahu, bahkan di si Hanas ini disunahkan ba'dal halfi, setelah sumpah. Idza kana khairon, jika memang
lebih baik. Jika memang melanggar sumpah itu lebih baik gitu ya. Jadi bisa jadi sunnah hukumnya ya. Nah, nanti kita akan bahasan ke 11 berkenaan dengan ijma. Nah, bahasan yang ke-10 kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi bahasan usul fikih dalam mabadi awaliyah ini akan selesai ya. Nanti ada ijma, nanti ada bab qiyas, ada bab ittiba ijtihad. Nah, nanti kita baru masuk ke kaidah fikih. Nah, ini kan yang dibahas dalam usul fikih nih. Sebentar lagi berarti sekitar 2 bab lagi ya. Nah, insyaallah nanti kita langsung akan menjelaskan kaidah-kaidah fikih.